إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang sejarah generasi terbaik umat ini dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, para sahabat dan para ulama-ulama salafun salih. Bagaimana mereka dalam berjuang menuntut ilmu, menggunakan semua kemampuan dan segenap yang mereka miliki untuk mendapatkan anugerah ilmu yang bermanfaat. Karena mereka tahu bahwasanya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, setelah keikhlasan, tidak ada sebab yang paling bisa untuk bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan kesungguhan dan kecuali dengan perjuangan. Ilmu adalah satu anugerah yang agung. Ilmu asy-syar'i adalah satu kenikmatan yang sangat mulia. Kalau harta yang hina itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan kesungguhan dan perjuangan, maka bagaimana lagi dengan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Al-Imam Al-Jalil Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, yang beliau bisa dikatakan imamnya para ulama-ulama ahli hadis setelah zamannya. Nisbatun ila Bani Zuhrah min Quraisy. Az-Zuhri adalah nisbah kepada Bani Zuhrah dari suku Quraisy. Yaqulul Hafidh Ibnu Hajar fi Taqrib. Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib, ringkasan dari kitab Tahdzib At-Tahdzib. Kitab ini adalah satu kitab silsilah keajaiban. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, mempunyai kitab tipis 2 jilid dengan judul Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib adalah ringkasan dari kitab beliau juga, namanya Tahdzib At-Tahdzib, 11 jilid. Kitab Tahdzibut Tahdzib adalah ringkasan dari tulisan Al-Imam Al-Mizzi, Tahdzibul Kamal, 30 berapa jilid itu. Dan Tahdzibul Kamal adalah ringkasan dari kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sampai sekarang saya belum ketemu wujudnya. Yang jelas kalau ringkasannya 35 jilid, saya nggak tahu aslinya. Allahu a'lam. Ini adalah kitab Taqrib At-Tahdzib. Kitab Taqribut Tahdzib merupakan intisari pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar mengenai masalah semua perawi yang ada dalam Al-Kutubus Sittah, kitab-kitab yang 6, As-Sahihain dan As-Sunan, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi,
An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tatkala beliau menyebutkan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Az-Zuhri adalah muttafaqun ala jalalatihi wa itqani, seorang yang disepakati oleh seluruh para ulama atas kemuliaan, keagungan dan itqannya, kebagusan dia dalam menguasai satu ilmu. Wa qala Syekh Muqbil Al-Wadi'i, Syekh Muqbil imam ahli hadis zaman ini, beliau mengatakan asaba Ibnu Hajar wa ahsana fi ikhtiyari hadhihi al-ibarah. Al-Imam Ibnu Hajar telah benar dan sangat bagus dalam memilih kalimat ini. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqani, bahwasanya Az-Zuhri adalah orang yang disepakati oleh para ulama akan keagungan dan kemantapan beliau dalam ilmu. Li'anna al-Hafidz bihadza taraha jami'al aqwal syadzah, karena al-Hafidz dengan ini telah menolak semua ucapan-ucapan nyeleneh, wadha'ifah dan aneh dan lemah, allati tusyiru ila qadhin fi Zuhri rahimahullah, yang mengisyaratkan celaan kepada Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Hadzal Imam Az-Zuhri yaquluna an, al-imam yang mempunyai kedudukan yang sangat mulia ini, mereka mengatakan tentang biografi Az-Zuhri, kana ya'ti ila al-ajaiz wal asyah was-sibyan wa dhawatil khudur was-saghir wal kabir fayas'aluhum wa yubahithuhum hatta hawa ilman azima. Dia ini datang ilal ajais, kepada wanita-wanita yang tua, wal asya, dan kepada lelaki-lelaki yang sudah berumur tua, wasibyan, dan datang kepada anak-anak kecil, wa dhawatil khudur, dan datang kepada wanita-wanita pingitan, was-saghiri wal kabir, datang kepada anak yang kecil dan anak yang besar. Fayas'aluhum wa yubahithuhum, Az-Zuhri bertanya kepada mereka dan berdialog dengan mereka, hatta hawa ilman azima, sehingga dia menguasai ilmu yang sangat besar. Menunjukkan ya akhwan, hal ini jangan difahami bahwasanya Az-Zuhri belajarnya dari orang-orang yang tidak mampu, itu nggak mungkin. Maksud dari ucapan ini, kalau memang beliau itu sangat berusaha untuk mengambil ilmu dari siapapun sampai orang yang dikira lebih rendah ilmunya, maka orang yang dikira lebih kuat ilmunya jauh-jauh dia akan menguasai dan menimba ilmu dari mereka. Karena kebiasaan manusia ini itu, dia hanya belajar kepada orang-orang yang lebih tinggi ilmunya, dan dia tidak merasa terkadang ada orang-orang yang sejajar dengan dia, atau mungkin yang lebih kecil, yang lebih rendah ilmunya daripada dia, ternyata mendapatkan atau mempunyai beberapa faedah ilmiah yang dia tidak ada mendapatkannya dari orang-orang yang lebih agung keilmuannya. Al-Imam Abul Ala Al-Hasan Ibnu Ahmad, seorang imam agung dalam ilmu lughah dan qiraah. Qala Abul Fadl Ibnu Nabahan Al-Adib, berkata Imam Abul Fadl Ibnu Nabahan Al-Adib, seorang sastrawan. Al-Adib ya akhwan, sekarang itu sastrawan. Sastrawan zaman dahulu ya akhwan, bukan sastrawan zaman sekarang. Ra'aitul Hafidz Abul Ala, saya melihat Al-Imamul Hafidz Abul Ala fi masjidin min masajid Baghdad. Beliau dalam salah satu masjid di kota Baghdad, Irak. Yaktubu, dia itu menulis, wa huwa qa'imun ala rijlaihi, sambil berdiri di atas kedua kakinya. Li'anna siraja kanat 'aliyah, karena lampunya tinggi sehingga kalau sambil duduk enggak terang, biar tetap bisa nulis meskipun lampunya agak redup, maka dia nulis sambil berdiri dalam jangka waktu yang lama. Kesungguhan yang itu mungkin hanya dongeng kata orang sekarang, tapi sebenarnya adalah fakta yang menjadikan orang-orang pada zaman dahulu, para ulama kita adalah orang-orang yang mulia. Hadhihi himmatun ajibah, ini adalah satu kesungguhan yang menakjubkan. Ja'alat sahibaha min masyahiri ulama'il Islam, yang menjadikan ini orang yang melakukannya Al-Imam Abul Ala termasuk di antara ulama-ulama Islam yang masyhur.
wa ma atalahu atalahu hadzal ilm, dan ilmu itu tidak datang kepadanya bitamanni wat tahalli, hanya dengan angan-angan dan dengan enak-enakan, lakin bi syai'in waqara fil qalb wa saddaqahu lisan wal jawarih, namun dengan tekad yang ada dalam hati, kemudian dibenarkan dengan ucapan, dibuktikan dengan perbuatan. Al-Imamul Anmati, muhaddits Baghdad, min himmatih, di antara kesungguhan beliau dalam belajar, annahu kana yansakhu kutubal ilm, bahwasanya beliau menulis kitab-kitab ilmu al-kibar yang besar. Fanasakha kitabut tabaqat li Ibnu Sa'd, beliau menulis ulang kitab at-tabaqatul kubra lil Imam Ibnu Sa'd. Wa nasakha kitab tarikh Baghdad, dan menulis kitab tarikh Baghdad al-Imamul Hafidh Al-Khatibul Baghdadi. Walau jama'na ajza'a hadain al-kitabain, seandainya kita mengumpulkan juz-juz kitab ini, dua kitab ini, latathaqala, akan terasa berat, aw la ajaza, atau akan tidak mampu, katsirun minna an hamliha, kebanyakan dari kita untuk membawanya. Fa kaifa biman katabaha wa rattabaha wa hadzabaha, bagaimana dengan orang yang menulis ulang, menyusun dan meringkasnya. Qul ya ikhwan, kitab tarikh Baghdad di maktabah antum enggak ada, seingat ana lebih dari 40 jilid. Sejarah Baghdad dari awal terciptanya alam semesta sampai zaman Al-Khatibul Baghdadi. Ini kitab At-Tabaqat Al-Kubra li Ibnu Sa'd di atas 20 jilid lebih, wallahu alam seingat saya. Ini enggak tahu kalau cetakannya di maktabah. Kitab Tabaqatul Kubra ada di maktabah. Jadi ada di maktabah ikhwan, maktabah masjid itu. Naqul, orang ini ya ikhwan di zaman dahulu sebelum kitab-kitab itu dicetak, karena zaman itu belum ada percetakan. Zaman itu belum ada fotokopi. Kalau orang ya ikhwan zaman sekarang kepingin punya kitab, tinggal nelpon toko, ada kitabnya apa enggak. Kalau enggak ada, tinggal ambil kitabnya, dibawa ke tukang fotokopi, selesai dalam sehari 2 hari tanpa capek, paling mengeluarkan duit. Orang pada zaman dahulu ya akhwan, untuk memiliki sebuah kitab bukan perkara remeh. Kenapa? Karena zaman itu belum ada percetakan, kitab belum dijual, dan zaman itu belum ada fotokopi. Makanya mereka bisa lakukan adalah, kalau orang kepingin memiliki kitab, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nulis sendiri. Jadi kalau orang kepingin memiliki kitab ini ya akhwan, bagaimana caranya? Ambil kitab ini di maktabah, pinjam, kemudian dipinjam seminggu, dia tulis dari mulai huruf pertama sampai huruf terakhir, disalin, tulis sendiri. Kalau dia tidak mampu, maka dia akan datang kepada warraq, tukang kertas. Itu bukan tukang jualan kertas ya akhwan. Al-warraq itu tukang tulis. Zaman sekarang mirip-mirip rental. Rental untuk nulis kertas-kertas itu, dokumen-dokumen. Jadi tatkala orang Al-Imamul Anmati kepingin memiliki kitab Tarikh Baghdad yang itu puluhan jilid, dia harus menulis kitab itu dari awal sampai akhir. Jadi sampai awal sampai akhir, karena kesungguhan yang beliau ingin mendapatkan ilmu yang diwariskan oleh Al-Imamul Khatibul Baghdadi. Al-Imamul Muzani, murid terkemuka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Ismail Al-Muzani. Min himmatih, di antara kesungguhan beliau dalam belajar, annahu qara'a kitab ar-risalah, bahwasanya beliau beliau membaca kitab ar-risalah, tulisan guru beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah, fi usulil fiqh, dalam usul fikih, li Syafi'i, tulisan Imam Syafi'i, 50 marrah, 50 kali. Beliau mengulang membaca kitab Ar-Risalah 50 kali. Kita
penyakit para penuntut ilmu di zaman sekarang. Kalau sudah hatam kitab tertentu, ngulang, malas. Alasannya sudah khatam. Padahal faham 50% belum tentu. Faham 50% jadi belum tentu. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengulang-ulang hatam sekali, dibaca dari awal, hatam lagi dibaca dari awal sampai 50 kali. Tulisan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala Ar-Risalah. Al-Imam Abdullah ibn Muhammad faqihul Iraq. Al-Imam Abdullah ibn Muhammad ahli fikih di Iraq. Tala'a kitab al-Mughni, beliau mentalaah, membaca Kitabul Mughni. Kitab Mughni akan berapa jilid? 15 jilid. Kitab Mughni kitab sentral, kitab paling utama yang menjadi rujukan terkemuka dalam fikih mazhab Hambali. Bahkan saya katakan dari seluruh kitab-kitab perbandingan mazhab, kitab Al-Mughni yang terbaik. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir, wallahu alam, kalau dilihat ya perbandingan antara kitab-kitab yang ada, sebenarnya saingan dari Al-Mughni adalah kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab yang tulisannya Imam Nawawi. Sayang Allah mentakdirkan lain. Kita katakan kemarin Al-Imam Nawawi hanya sampai pada jilid 9. Jilid yang ke-10 selanjutnya adalah tulisan Al-Imam As-Subki, diteruskan oleh Najmuddin Al-Muti'i. Seandainya Al-Imam Nawawi berhasil dan Allah memberikan taufik untuk menyempurnakan Kitabul Muhadzab, kitab Syarah Muhadzab, maka dia akan menjadi kitab yang sangat agung dan kitab yang sangat ternama. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Kitabul Mughni sebuah kitab yang sempurna, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dari awal sampai akhir, sekarang tercetak dalam 15 jilid. Al-Imam Abdullah ibnu Muhammad, beliau menelaah Kitabul Mughni 23 marrah, 23 kali. Bagaimana mungkin? Wallahu a'lam. Kalau kita ya akhwan antum dari sekarang yang sudah kalau baca kitabnya itu lari gitu ya, sambil lari itu bisa baca kitab, saking nggak mikirnya. Seandainya anak tuntut untuk menyelesaikan membaca Kitabul Mughni 10 tahun, entah selesai entah enggak. Ini alasannya sibuk, alasannya istri, alasannya anak, alasannya ngajar, alasannya macam-macam gitu ya. Macam anak sendiri juga belum menyelesaikan ini kitab tersebut, masih dalam proyek besar ini untuk diselesaikan. Namun ya akhwan, ini proyek besar ya akhwan, karena termasuk perkara besar Kitabul Mughni, bukan perkara sembarangan. Tapi Al-Imam ini satu keajaiban, beliau dalam semasa hidupnya pernah menyelesaikan Al-Mughni bukan sekali tapi 23 kali. 23 kali. Al-Hurr ibnu Abdurrahman qalat talabtu i'rab al-Qur'an, saya mempelajari i'rab Al-Qur'an itu 45 sanah, selama 45 tahun, au 40 sanatan, atau 40 tahun. Dan itu ya akhwan sya'nul ulama, keberadaan para ulama mereka dalam belajar. Bukan ya akhwan 5 tahun sebagaimana di sini 5 tahun belajar, itu pun katanya sudah capek. Katanya sudah capek belajar, itu pun kalau sudah lulus katanya sudah menjadi syekh. Ya akhwan, para ulama kita belajar itu puluhan tahun. Ini baik para ulama-ulama kita pada zaman dahulu maupun para ulama-ulama kita ini pada zaman sekarang. Pernah beberapa kali saya sampaikan, Syekh Ali pernah mengatakan, saya itu mulazamah, belajar di tangannya Syekhul Albani 25 tahun. Ini 25 tahun belajar di tangan Syekhul Albani rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hurr ibn Abdurrahman mempelajari i'rabul Quran lengkap selama 40 atau 45 tahun. Syekh Sadhan mengomentari semua cerita-cerita ini. Beliau mengatakan, fahaula, mereka adalah rijal, para lelaki. Mereka adalah orang-orang
himmatuhum kal jibal, kesungguhan mereka, tekad mereka kayak gunung yang kokoh. La tusnihim syahawatuhum, tidak dapat mengundurkan mereka syahwat mereka. Wala tusnihim furushun wala talabud da'ati warrahah, dan tidak dapat untuk menjadikan mereka lambat dalam mempelajari nikmatnya tempat tidur, dan tidak pula untuk mencari kesenangan, ketentraman belaka. Dalam artian ad-da'ah itu ya, nganggur, tidak sibuk, nyantai, itu kalau bahasa kita, nyantai lah bahasa terjemahannya paling pas. Lakin kamakil, namun sebagaimana dikatakan, minal mihbarati ilal maqbarah, jadi dari tempat tinta sampai dibawa ke alam kubur. Ucapan ini adalah diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Seorang itu baru mendapatkan gelar Amirul Mukminin dalam ilmu hadis kalau sudah hafal minimalnya 1 juta hadis. 1 juta hadis ya ikhwan, yang dinamakan satu hadis dalam bahasa para ulama adalah satu hadis dengan sanad. Dan ana tidak hafal satupun hadis dengan sanadnya. Amirul Mukminin dalam ilmu hadis adalah orang yang hafal lebih dari 1 juta hadis. Meskipun demikian, beliau senantiasa keluar dari rumah untuk belajar, mencari hadis. Pulang-pulang bajunya itu belepotan warna biru. Kenapa? Bukan karena orang belajar menuntut ilmu itu kumuh, karena penuntut ilmu di zaman dulu sebelum ada pulpen kayak zaman sekarang, maka pakainya adalah kayu yang dilancipkan, atau pakainya adalah bulunya ayam atau yang semisalnya, kemudian dicelupkan ke tinta, kemudian pakai nulis, dan itu mau nggak mau akan ada 1-2 netes. Kalau lama-lama jadi banyak gitu. Maka ciri penuntut ilmu pada zaman dahulu bajunya blonteng-blonteng biru ya. Ciri penuntut ilmu pada zaman dahulu. Pulang-pulang sama murid-muridnya ditanya, ya Imam, sampai kapan engkau masih belajar? Sampai kapan engkau masih menuntut ilmu? Engkau sudah menjadi seorang yang paling agung di dunia dalam ilmu. Beliau mengatakan, minal mihbarati ilal maqbarah, dengan tinta ini akan saya bawa nanti tatkala masuk ke alam kubur. Mereka ya ikhwan adalah rijal, laki-laki yang benar-benar laki-laki. Adapun kalau jenis kelaminnya saja yang laki-laki tapi tidak mempunyai sifat kelelakian dan kejantanan, maka jangan katakan bahwasanya Anda laki-laki. Allah Subhanahu wa taala menyebut laki-laki dalam Al-Qur'an itu dengan 2 sebutan. Yang pertama rijal, yang kedua zukur. Yang pertama rajul, yang kedua zakar. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ketangguhan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kejantanan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat keuletan, maka yang disebutkan oleh Allah adalah rajul. Rijalun la tulhihim tijarah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan lain-lain. Tatkala yang diinginkan adalah keuletan, kesungguhan, kegagahan, dan yang semisalnya. Tapi tatkala Allah menyebut jenis kelamin, Allah enggak menyebut rajul, Allah menyebut zakar. Perhatikan firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan dalam waris bahwasanya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Ini enggak dibutuhkan ya kawan dalam dunia waris, enggak dibutuhkan kejantanan. Yang penting jenis kelaminnya laki-laki, meskipun dia pengecut. Ini meskipun dia pengecut, yang penting jenis kelaminnya itu adalah laki-laki. Oleh karena itu ya akhwan, kalau antum yang berjenis kelamin laki-laki itu penggawean itu bahasa Indonesianya apa? Ya, pekerjaannya itu malas. Ini sakit kepala dikit nggak masuk kelas. Ini ada masalah dikit pusing. Ada kebentur satu masalah dikit pingsan. Gitu. Selamat tinggal kelelakian. Katakan bahwasanya saya adalah zakar dan bukan rajul. Seorang laki-laki mempunyai sifat rujulah,
Dan ini harus diperhatikan. Dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hal ini tidak khusus bagi kaum laki-laki, tidak khusus bagi orang yang berjenis kelamin laki-laki. Para wanita, kalau kita perhatikan sejarah kehidupan para ulama-ulama Islam dari kalangan kaum wanita, maka mereka mempunyai tinta-tinta emas dalam menorehkan sejarah. Dalam kalangan para sahabat, kita kenal Aisyah radhiyallahu anha. Ini di kalangan tabi'in kita kenal Hafsah binti Sirin. Dan kita kenal para ulama-ulama yang mereka itu adalah kaum wanita. Putrinya Sa'id ibn al-Musayyib, tatkala salah satu murid utama Al-Imam Sa'id, pimpinan ulama Madinah, gak masuk kelas, beberapa hari gak masuk pelajaran. Ditanyakan sama Imam, di mana si fulan? Sedang di rumah ya Imam, sedang sedih, istrinya barusan meninggal dunia. Imam mengatakan, tunjukkan saya di mana rumahnya. Diantar ini sama murid-murid yang lain. Al-Imam Abu Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Muhammad, datang ke rumahnya, mengucapkan bela sungkawa, kemudian mengatakan, wahai fulan, kamu ingin menikah? Ini, iya ingin sih, ingin wahai syekh, wahai guru, tapi siapa yang mau nikah dengan saya? Miskin, gak punya apa-apa, ini gak punya apa-apa, dan yang lain. Maka Imam Sa'id mengatakan, kalau kamu mau, kamu akan saya nikahkan dengan putriku. Itu ya, bagaikan bulan yang runtuh, bukan bulan di matahari gitu ya, sekalian gitu ya. Kalau bulan masih kecil ya, matahari sekalian gitu ya. Ini karena putrinya Sa'id terkenal dengan ilmu, terkenal dengan kecantikannya, dan putri ulama terkemuka paling nomor 1 di kota Madinah. Putri inilah yang pernah dilamar oleh sang raja Al-Walid ibnu Abdul Malik, seingat saya, khalifah yang kekuasaannya meliputi ujung timur dan ujung barat. Matahari nggak pernah tenggelam di dalam kekuasaan khalifah ini. Tapi sama Sa'id dia tolak. Ini sama Sa'id dia tolak. Alasannya, wahai sang khalifah, saya tidak bisa menjamin putriku akan bisa menjaga agamanya kalau berada di istana. Biarkan dia di sini. Gitu. Raja nggak bisa marah ya akhwan. Para ulama zaman itu kedudukannya di atas para raja. Para ulama di zaman itu ya akhwan kedudukan di atas para raja. Raja ditolak ya pulang gitu sambil nolongso gitu. Jadi nggak mau jadi tolak, lamarannya dia tolak ya pulang sambil nolongso gitu. Nggak bisa marah. Kenapa? Dia berhadapan dengan Sa'id. Siapa orang yang ini bisa berhadapan dengan Sa'id ibn Musayyib? Ternyata sama Sa'id dinikahkan dengan murid seniornya yang barusan istrinya meninggal dunia. Hari pertama pernikahan, besoknya karena sekarang sudah nggak sedih, sudah senang gitu dapat istri baru, maka sang santri, sang murid sekaligus sekarang jadi menantunya ingin keluar. Ditanya oleh istrinya, kemana engkau akan pergi? Ya kemana lagi, ke majelis bapakmu, ke majelis abimu, bapakmu. Maka sang putri mengatakan, ijlis, nggak usah pergi, ini di sini aja. Wa'allimuka ilma Sa'id, saya akan mengajarkan kepadamu ilmunya bapakku sendiri, nggak usah pergi. Subhanallah. Antum ya akhwan, kalau mendapatkan istri kayak begitu, ini nggak usah tidur. Ini wanita-wanita semacam itu pernah ada dalam sejarah. Apakah itu adalah karena waris? Tidak, ilmu nggak bisa diwariskan ya akhwan. Ilmu tidak bisa diwariskan. Harta bisa diwariskan, ilmu tidak bisa diwariskan. Tapi ilmu didapatkan dengan kesungguhan, dengan pelajaran yang sungguh. Wallah, kalau memang wanita-wanita pada zaman sekarang itu mengambil ibrah dari wanita-wanita pada zaman dahulu, wanita-wanita di zaman salaf, maka kemungkinan wanita-wanita itu akan menyaingi para laki-laki. Dulu Mutanabbi mengatakan, "Lau kanatin nisa'u kama dzakarna, la fuddilatin nisa'u 'ala ar-rijali, wa mat-ta'nitsu lismi asy-syamsi bi'aibin, wa mat-tadhkiru fakhrun lil hilali." Paham ya? Bait ini ceritanya, sebentar aja cerita.
dikatakan oleh Al-Mutanabbi berkaitan dengan ibunya Saifuddaulah. Saifuddaulah itu adalah salah satu raja di negeri di situ Al-Mutanabbi berada. Biasa tukang syair yattabi'umul ghawun, penyair itu paling banyak dustanya. Dia tatkala kematian ibunya Saifuddaulah dipuji dengan pujian-pujian hebat. Salah satunya dengan ungkapan yang barusan saya katakan tadi. Tapi sebenarnya kalimat itu sahih. Ini dia mengatakan laukanatin nisa'u kama dzakarna, seandainya wanita-wanita zaman sekarang adalah yang kayak kita sebutkan tadi. Bagaimana wanita-wanita zaman sahabat semacam Aisyah, semacam Hafsah binti Sirin, semacam putrinya Sa'id ibn Musayyib dan semacam wanita-wanita yang lainnya. La fuddilatin nisa'u al-rijal, niscaya wanita akan dilebihkan dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena ya akhwan, jenis kelamin bukan puncak dari segalanya. Beliau kemudian mengambil satu tamthil, beliau kemudian mengambil satu pelajaran di dalam dunia alam semesta antara asyams matahari dengan al-hilal rembulan. Dalam bahasa Arab asyams adalah muannats, berjenis kelamin perempuan. Idza syamsu kuwirat, jadi pakai dhamir muannats. Sedangkan al-hilal adalah apa ya kawan? Al-hilal adalah mudzakkar. Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi. Rasulullah tidak mengatakan li ru'yatiha. Hi kembali kepada hilal. Tapi muannasnya matahari bukan aib dan mudzakarnya hilal bukan kebanggaan. Wa mata'nitsu lismi syamsi bi'aibin wa matadhkiru fakhrun lil hilali. Oleh karena itu para akhwat sekalian yang ada di istana sebelah, gitu ya, saya katakan keberadaan anti yang memang takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wanita bukanlah satu aib, tapi itu adalah satu kemuliaan. Gunakan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengejar ilmu sebagaimana yang pernah dikatakan dulu oleh putrinya Sa'id ibn Musayyib. Berbanggalah tatkala nanti suaminya mau taklim mengatakan enggak usah pergi gitu. Di sini aja saya ajari gitu. Kalau ada itu ada sih kalau yani lulusan akhwat gitu menikah sama ikhwan yang belum ngaji gitu mungkin gitu ya. Tapi masalahnya sekarang putrinya Sa'id itu berhadapan dengan murid senior Sa'id juga. Jadi sama-sama kelas tinggi. Jadi murid-murid utamanya Sa'id ibn Musayyib. Nah, kembali ke kitab. Enggak usah ngelantur. Muhammad ibnu Ahmad ibn Qudamah. Al-Imam Muhammad ibnu Ahmad ibn Qudamah kata bi khattihi asya'a katsirah. Beliau menulis yang banyak, yang dengan tangannya, dengan khatnya beliau menulis banyak kitab. Fakataba tafsir al-Baghawi, beliau menulis kitab tafsir al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, wal Mughni dan kitab al-Mughni li Ibnu Qudamah, wa Hilyah Abi Nu'aim, maksudnya Hilyatul Awliya lil Imam Abu Nu'aim al-Isfahani, wal Ibanah, yani wal Ibana, kitab al-Ibana fi aqidati ahli sunnati wal jamaah lil Imam Ibnu Battah, wal kitabul Khiraqi mukhtasar fiqhil Hanbali lil Imam al-Khiraqi, wa kataba masahif katsirah. Beliau menulis banyak mushaf. Al-Imam Ibrahim al-Jauhari yaqul al-Jauhari, berkata Imam al-Jauhari, kullu hadithin la yakunu indi min mi'ati wajhin fa ana fihi yatim. Semua hadis yang saya tidak mengetahui ada 100 jalan padanya, maka saya berarti masih jadi anak yatim tentang hadis itu. Fa huwa yarhal li ajli talab wa tatabbu wal istiqra. Dia melakukan perjalanan jadi untuk menuntut ilmu, menelaah, mencermati, hatta yajma'a aktsara qadrin minat turuq, sehingga mengumpulkan sebanyak mungkin riwayat-riwayat jalan-jalan sebuah hadis. Ke-14 Al-Imam Abul Husain Al-Asadi kana yabdhulu nafsahu lit-ta'lim. Beliau mengerahkan semua yang dia miliki kemampuannya untuk mengajar. Faqad jalasa 50 sanatan fi masjidin wahid. Dia telah mengajar 50 tahun dalam satu masjid. Yu'allimun nasa wa yufaqqihuhum fi dinillah. Dia mengajarkan kepada manusia
dan membuat mereka faqih dalam urusan agamanya. Walam taftur lahu azimah, yani tekadnya, kesungguhannya tidak melemah. Walam taksar lahu qanah, dan tidak dapat untuk dipecah. Walaysa hadza bigharib, dan ini bukan sesuatu yang aneh. Fa idza istama'a sidqun niyyati wa badlus sabab, apabila telah berkumpul antara kesungguhan niat, jujurnya niat, wa badlus sabab, dan mengerahkan sebab, yassarallahu ma kana asiran, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang sulit, wa qarraba ma kana ba'idan, dan Allah akan mendekatkan apa yang jauh. Kenapa ya ikhwan? Setelah taufik, ikhlas kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita usahakan, maka lama-lama sesuatu itu akan biasa. Untuk merubah diri ya ikhwan, tidak ada yang namanya tidak dipaksa. Untuk merubah diri tidak ada yang namanya nggak dipaksa. Tidak ada ilmu yang kita itu nggak dipaksa. Belajar naik sepeda pancal, seandainya ya ikhwan antum itu nggak memaksakan diri, itu nggak bisa. Naik pertama jatuh kanan, luka, nggak kapok. Kalau langsung kapok ya sudah, sampai sekarang nggak bisa naik sepeda pancal. Naik lagi jatuh, naik lagi nabrak gitu, naik lagi macam-macam. Ini berbagai masalah yang muncul, tapi itu semua dilakukan gara-gara ingin naik sepeda pancal. Kalau memang itu adalah untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan yang lain. Kepingin bisa masak, ini masak yang pertama gosong, masak yang kedua kayak bubur, masak yang ketiga nggak mateng, masak yang keempat semuanya nggak beres. Jadi itu perlu dipaksa dan perlu dilatih. Kegagalan demi kegagalan perlu untuk dilakukan. Harus dipaksa agar bisa. Kalau sudah bisa, dipaksa terus agar terbiasa. Kalau sudah terbiasa, lakukan terus. Jadilah itu satu budaya dalam kehidupan kita. Budaya ya ikhwan dalam kehidupan, budaya kesungguhan. Ini bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi butuh jadi untuk diperjuangkan. Abu Hamdun al-Zuhali al-Muqri yaksudul mawadhi allati laisa fiha ahadun yuqri'ul Qur'an yuqri'un nas. Dia itu sengaja datang ke tempat-tempat yang tidak ada orang yang mengajarkan kepada manusia bacaan Al-Qur'an. Fayuqri'uhum hatta idza hafidhu, maka dia mengajarkan kepada mereka bacaan Al-Qur'an. Tatkala mereka sudah hafal, intaqala ila qaumin akharin bihadza na'at, maka dia datang kepada kaum yang lain dengan cara yang semacam ini. Terakhir, Khalaf ibnu Hisham qala Hamdan ibnu Hani al-Muqri, sami'tuhu yaqul, saya pernah mendengar al-Imam Khalaf ibnu Hisham mengatakan, ashkala alayya babun fin nahwi, ada satu masalah dalam ilmu nahwu yang saya rumit, gak bisa memahaminya. Ada satu masalah dalam masalah nahwu yang saya tidak bisa untuk memahaminya. Fa anfaqtu fihi 8,000 dirham, maka saya sampai menginfakkan, sampai membiayai, mengeluarkan biaya sebesar 8.000 dirham agar bisa mempelajari masalah itu, hatta hadzaqtuhu, sehingga saya mampu menguasai masalah tersebut. Berapakah 8.000 dirham ya kawan? 8.000 dirham berarti 800 dinar. Karena satu dinar 10 dirham. Kalau 8.000 dipangkas 01 berarti 800. Berapa satu dinar? 800 dinar. Berapa satu dinar? Satu dinar 4/4. Anggaplah 4 dinar, 4 gram. 1 gram 500.000, berarti satu dinar 2 juta. Hitung sendiri. 800 dinar per dinarnya 2 juta, 1,6 miliar. Antum biaya dari mulai datang ke Ma'had sampai sekarang mencapai berapa puluh juta? Berapa puluh juta ya kawan? Nembus 10 juta? Nembus ya?
Ini yang sudah lama mungkin nembus 10 juta ya kawan. Ini bukan 10 juta, bukan 100 juta juga, bukan 500 juta, 1.600 juta, 1,6 M. Gara-gara satu bab. Karena dia sangat paham ilmu memang butuh perjuangan. Ilmu ya kawan memang ini butuh perjuangan. Walam yatahawan bih. Ini walam yatahawan, dia tidak main-main dalam masalah ini. Li'annahu ilm, karena ini adalah ilmu. Falihadza la tatahawan bi mas'alatin marrat alaik. Karena itu jangan kamu remehkan satu masalah yang engkau lewati. Duna an tuhawila fahmaha, tanpa engkau bisa memahaminya. Falau lam yakun min dzalika illa an tu'awwida nafsaka al-hirs wal bahth amma lam tafhamhu lakafa. Kalau seandainya tidak ada faedah dalam kita berusaha mempelajari kecuali membiasakan untuk bersungguh-sungguh dalam membahas apa yang belum engkau fahami, cukuplah itu sebagai satu kemuliaan. Wa qad ya'tika hammun wa gham idza marrat 'alaika mas'alatun aw marra 'alaika bahthun. Mungkin datang kepadamu satu kegundahan, satu kesedihan apabila lewat satu masalah, satu pembahasan lam tafhamu, tidak engkau fahami. Fahadzal ham alladzi fika bihaddi dzatihi ni'mah. Kegundahan yang ada pada dirimu itu sebenarnya adalah satu kenikmatan. Li'annahu yadullu insyaallah ala hurqatin min 'adami tahsili hadhil mas'alah. Karena itu menunjukkan tentang satu penasaran, satu kegundahan, satu penasaran yang kuat tatkala belum mendapatkan memahami masalah tersebut. Ini ya akhwan gambaran dari kehidupan para ulama. Kehidupan para ulama-ulama kita dalam mereka mengarungi dunia ilmiah. Sebagai cambukan bagi saya dan bagi antum semua dan bagi semua ikhwah yang lainnya, supaya kita tidak meremehkan dalam menuntut ilmu agama dan dalam memahami syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bagaimana kita bisa mengetahui kualitas keilmuan? Apakah dari peringkat atau dari keluhuran budi pekerti? Apakah aib jika seorang baik ilmu dan adabnya tapi memilih teman-teman dalam apa ini? Yang baik ilmu dan adabnya tapi memilih teman-teman dalam majelis kesehariannya. Pertama, marhamuddin azani Allah wa iyyakum, ilmu dibangun di atas dua hal. Di atas luasnya pengetahuan dan di atas adab yang mulia. Dua ini enggak dapat dipisahkan. Dua ini tidak dapat untuk dipisahkan. Ilmu tanpa akhlak dan tanpa adab adalah satu cacat. Sebagaimana juga seorang tidak layak untuk tidak memahami ilmu sama sekali atau sedikit ilmunya meskipun dia memiliki adab dan akhlak yang luhur. Gabungkan antara keduanya, maka itu adalah satu kemuliaan. Yang kedua Anda enggak paham. Kalau yang maksud adalah memilih teman-teman yang jelek dalam kesehariannya, maka orang yang dikatakan baik ilmunya dan dikatakan baik adabnya tapi teman-temannya jelek itu mustahil. Al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu sesuai dengan agama temannya. Manusia itu ya ikhwan, katakan oleh Syekhul Islam, kayak burung. Tidak pernah ada ceritanya burung merpati berteman sama burung gagak. Tidak pernah ada ceritanya burung elang berteman sama burung apa? Burung emprit gitu ya. Gak pernah ada ceritanya. Burung, manusia itu kayak burung. Dia akan berteman dengan yang semisal. Maka kalau antum melihat ada orang bagus, temannya kurang ajar semua, itu mustahil. Itu dalam hatinya ada sesuatu yang belum terungkap. Al-mar' ala dini khalilih. Rasulullah SAW mengatakan an-nufus kal junudil mujannadah. Manusia itu adalah kayak pasukan pas perang yang berbaris, enggak mungkin enggak sama. Bi ayyiha tafaqat i'talafat, dengan siapa dia sepakat maka dia akan cocok, dengan siapa dia selaras maka dia akan cocok. Gambarannya ya ikhwan, antum di sini kemanapun antum pindah, ke Jakarta pindah, yang dicari pertama kali majelis taklim, teman-teman yang satu ide yang sama.
di Surabaya dia adalah seorang preman. Kalau dia pindah ke Jakarta, kira-kira yang dicari siapa? Teman yang sama-sama preman. Ini, oleh karena itu nggak mungkin kalau itu ini terjadi. Wallahu a'lam. Saya seorang yang hafalannya lemah. Setiap saya menghafal Al-Quran, hafalannya lama banget gitu. Lawan ada titiknya. Walaupun sudah berkali-kali saya ulang, apakah ada solusi buat saya Ustadz, dan bagaimana cara meroja Al-Quran yang bagus untuk orang seperti saya? Kasus seperti antum itu butuh masalah khusus. Jadi karena orang yang lama hafalannya ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama karena itu adalah faktor kecerdasan. Berarti itu faktor jibillah. Kemungkinan yang kedua, sebenarnya otaknya cerdas, tapi dia nggak bisa konsentrasi. Berarti masalahnya di konsentrasi. Masalahnya berarti di konsentrasi. Kalau ngapalin, dibuka lembar kemar, setiap lembar dibuka gitu, mikirnya akhwat, mikirnya rumah. Itu nggak masalah. Ini masalah kan kalau gitu. Masalahnya bukan di kecerdasan, dia cerdas, dia mungkin jenius, tapi masalahnya di konsentrasi. Ada kemungkinan dia bisa fokus konsentrasi. Dia bisa fokus konsentrasi, dia nggak bisa ngatur waktu, sehingga ngapalkan pada waktu mau ngantuk, ya jadinya tidur. Dan orang semacam itu, saya lihat ya, orang semacam ini pertama butuh solusi khusus, butuh kondisi khusus, orang-orang yang memang dia bisa curhat kepadanya untuk disampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Secara umum saya katakan, berjuanglah. Orang-orang ya akhi semacam Anda bukan 1-2, tapi orang yang pikirannya cenderung lemah dengan usaha yang kuat itu jauh lebih utama dan lebih banyak hasilnya dibandingkan dengan orang yang mengandalkan kejeniusan otak tapi jarang-jarang belajar, toh saya cerdas, akhirnya nggak jadi beneran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi seorang dengan usahanya dan memberkahi orang dengan kesungguhan yang dia lakukan. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kisah-kisah para ulama-ulama yang lain pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.